the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewer. Ketemu lagi dengan Master Ali in a good time, ya, saat yang bagus. Malam ini adalah malam Jumat manis, sweet night of Friday, ya. Jadi malam Jumat manis, sweet night of Friday. Where will you go? Ya, come to the mosque. Ya, mau pergi ke masjid, mau pergi ke rumah Allah, mau pergi ke rumah ibadah, silahkan untuk mempertebal hasanah kita dan doa-doa kita, memunajat kepada Allah. The good time for this time, ya. Jadi hari ini sangat bagus waktunya, malam Jumat manis, ya. Ini ada cerita inspirasi, cerita religi juga, ya. Saya punya sahabat, ya. Sahabat ini from Philippines, ya. He is from Philippines. Dia kerja di Timur Tengah, tepatnya di Bahrain, ya, di Bahrain, ya. Dia kerja apa? Sebut saja kerjanya bricklayer atau tukang batu. Dia tukang batu di Bahrain, ya. Tukang batu di Bahrain. Dia itu kerjanya nggak harus ikut bos, ya. Nggak ada tempat untuk tinggal atau tempat menginap, itu nggak ada. Jadi kalau stay in a boarding house, ya. Jadi kalau tinggal di rumah kos itu gajinya akan kepotong separuh, ya. Misalnya dia dapat gaji 10 juta in a month, ya, 1 bulan. Itu kepotong kosnya itu 5 juta. Bayangin, ya, 5 juta di Bahrain itu sudah rupiah, ya. Jadi di Bahrain gajinya 5 juta karena kepotong tempat kos. Akhirnya dia punya inisiatif dan punya ide, ya. Idenya itu dia sholat di masjid, ya, di masjid. Terus takmir atau pengurus masjid di sana juga dia izin, boleh nggak aku tinggal di sini, boleh nggak, gitu. Terus si pengurus masjid juga di situ banyak tempat orang-orang penting kayak syekh-syekh gitu tinggal di seputaran the mosque, ya. Jadi seputaran masjid itu mereka semua mengizinin karena dia jelas, dia punya paspor, dia punya visa kerja, kayak gitu-gitu. Akhirnya singkat cerita, ini masjid, ya, pihak masjid itu tahu orang ini soleh sekali, ya kan. Meskipun dia tukang batu, pada saat sholat zuhur berjamaah dia datang, ya, karena boleh memang sama bosnya, dikasih waktu. Setelah itu kalau sholat asar sudah selesai kerjanya, yang dikasih waktu sholat zuhur itu dikasih waktu karena memang rest time, ya, istirahat sekitar 1 jam, karena di situ ada makan, ada isoma, ya, istirahat, sholat, makan, ya. Terus dari situ dia juga kadang-kadang juga dapat kayak Jumat berkah, ya. Jumat berkah itu kayak si nasi kayak gitu di sana di masjid itu, gitu. Tapi gak sepenuhnya ada, kadang-kadang juga nggak ada, gitu. Terus dia sendiri sama pihak panitia dibilangin, "Oke, you can stay here. Kamu bisa tinggal di sini, bisa tinggal di masjid. Kamu gratis di sini. Kadang-kadang makan, minum juga gratis, ya. Kalau makan ada, kadang-kadang nggak ada, ya. Tapi yang sering memang ada, ya, kayak gitu. Karena untuk pagi itu memang dikasih makan sama bosnya di tempat kerja. Terus malam itu nggak ada, ya. Siang ada, pokoknya 2 kali makan, ya, kayak di Indonesia kadang-kadang dikasih 2 kali makan, kadang-kadang 1 kali makan, kayak gitu.
Eh, Terus singkat cerita, dia itu boleh tinggal di sini bebas, kamu tak kasih kamar, memang ada tempat nginap untuk karyawan masjid ya, termasuk apa ya, tukang bersih-bersih masjid itu ada ini kamarnya. Dan dia setuju, kamu tak kasih kerjaan di sini, setuju. Oke, aku jadi cleaning service mau ya. Tapi kan waktuku banyak untuk kerja sebagai tukang batu di luar katanya. Kata si orang Filipin. Tapi si siapa ini pengelola masjid menyampaikan, kamu nggak tak kasih cleaning service atau bersih-bersih atau cuci-cuci atau yang lainnya, tapi kamu tak suruh azan subuh ya, kayak gitu. Suruh azan subuh ya. Azan subuh itu dia memang nggak sefasih orang Timur Tengah atau orang Arab kayak gitu. Jadi logatnya itu logat-logat Filipin gitu. Tapi orang ini pengelola masjid dan pihak-pihak di situ ada juga keluarga raja ya di sekitar masjid itu menyampaikan nggak apa-apa. Allah Maha Tahu ya. Kalau kamu agak beda dan logat kamu beda, nggak apa-apa. Tuhan Maha Tahu. Dan orang sini semua akan tahu kalau Anda orang Filipin kayak gitu. Akhirnya setelah sholat subuh itu yang menurut ini apa, lafat apa itu sebetulnya kurang fasih ya, kurang fasih. Tapi logatnya juga logat logat Filipin. Kayak Indonesia aja kalau orang Jawa bilang Fatihah gitu kan, Fatihah gitu kan. Terus ada lagi orang Madura, itu orang Madura juga banyak yang fasih, tapi ada juga yang logatnya Madura kaku sekali kayak gitu. Itu dimaklumi. Akhirnya itu berjalan sampai kontrak kerjanya itu 2 tahun selesai gitu. 2 tahun selesai. Terus subuh itu kan dia sudah habis anunya kontrak untuk jadi apa, adan, untuk tukang adan ya, atau apa ya kalau di sini namanya muazin ya. Jadi muazin selesai. Setelah itu dia pamit pulang. Seluruh ini apa, anggota ini masjid atau pengurus masjid semuanya mendoakan dia, dia pulang, dia dikasih sangu beberapa gitu kan, nggak banyak, beberapa gitu. Terus ada juga yang foto-foto bareng untuk memori gitu. Dan dia juga beli tiket pesawat pakai uangnya sendiri gitu. Akhirnya dia beli tiket karena memang jadwalnya pulang sebelum visanya habis tanggalnya ya, kurang seminggu sebelum habis tanggalnya. Dia ke bandara ya. Ke bandara itu dia naik kayak di sini apa ya, kayak Grab gitu. Naik Grab itu juga yang pesenkan ininya, mobilnya juga pihak pengelola masjid ya. Terus si siapa itu ini berangkatnya sekitar 3 jam lagi, kita nyampe bandara paling 1 jam gitu. Jadi oke, akhirnya diantar ke bandara ya. Diantar ke bandara, nyampe bandara itu sebelum subuh karena memang dia tiket pagi itu kan murah gitu. Tiket pagi murah karena memang jarang orang bangun subuh-subuh atau jam 1 malam kayak gitu-gitu untuk beli tiket yang memang cari harga yang murah, yang sekitar pukul-pukul itu gitu. Dan pas subuh subuh itu azannya itu udah nggak seperti dulu lagi. Biasanya adzan yang dulu orang Filipin itu keluarga raja atau rajanya juga dengar. Masya Allah, ini kok beda sekarang suara azannya, kata si raja. Duh, kemana si Filipin itu? Kemana gitu kan? Kata si raja, ya kan? Anu Baginda, beliau sudah ada di bandara karena menuju di bandara menunggu tiket terbang jam 5 pagi dan sekarang dia masih menunggu penerbangan jam 5 pagi. Susul, susul lagi, bawa ke sini, kata sang raja, ya, kata sang raja. Oke, eh, pokoknya bawa ke sini. Aku pingin dia ketemu dia dan mengucapkan terima kasih sama dia, kata si raja. Ya, akhirnya dari bandara, dari airport,
airport ini apa namanya, Abu Dhabi, Central Abu Dhabi Airport. Dia dipanggil dijemput lagi sama mobilnya ini raja ya, sama anak buahnya raja semuanya, suruh ke sana ya. Tapi nggak semuanya sih, ada 5 4 orang yang jemput pakai mobil itu, mobil kayak Alphard gitu. Akhirnya orang itu dijemput, karena masih ada waktu dijemput, terus sampai ketemu raja. Hei, Filipin, kenapa kamu pulang gitu? Aku sudah habis waktu kerjaku, Sang Raja. Aku minta maaf, Sang Raja, kalau aku banyak kesalahan, terus azanku salah-salah gitu kan. Kata si Filipin, Sang Raja bilang, nggak apa-apa. Dari azanmu itu aku mesti terbangun gitu. Dari azan subuhmu aku terbangun gitu. Meskipun aku pakai waker atau pakai ini apa petanda lain, aku nggak bisa bangun. Tapi kalau pas azan kamu, aku langsung bangun, kata si Raja. Oke lah, kamu gajinya berapa sih di sini? Ya, kalau Indonesia rupiahnya ya 10 juta, atau 10 juta Filipin gitu, kata si siapa, Filipina. Ternyata si raja bilang, oke, punggawa, tolong ini ambilkan uang 10 juta kali 2 tahun untuk hadiah si orang Filipin. Masya Allah, barokallah. Akhirnya dia dikasih uang senilai berapa? Yang jelas sesuai hitungan, misalnya 10 juta 1 bulan, berarti kali 2 tahun, 24 bulan. Masya Allah. Nanti kamu nggak usah kembali ke sini lagi ya. Sudah kamu berusaha di negaramu sana. Kamu jualan apa kek? Mau jualan mie goreng atau mau buka kafe, resto, cukup uang kamu, kata si raja. Terima kasih Baginda Raja. Terima kasih Baginda Raja ya Allah. Terima kasih ya Allah. Aku udah dapat rezeki dari sang raja, kayak gitu. Terus dia menangis terharu dan gembira sekali. Dia pulang membawa uang banyak ya untuk keluarga tercinta di kampung Filipina ya. Oh my god. Itu jadi cerita inspirasi dan cerita religi, yang saya ini dapat cerita dari teman saya juga dari Filipin gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, baldatun taibatun warabun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.